Oke, malam ini kita akan membahas penelitian tindakan kelas. Ini masuknya paling banyak ya, paling banyak itu 5 soal, paling sedikit 4 soal. Paling banyak ini maksimal 5 soal, paling sedikit 4 soal. Jadi jangkauannya 4 sampai 5 soal lah. Masuk penelitian tindakan kelas. Kita mulai pertama kali membahas yang namanya alurnya. Ya, alur PTK. PTK itu pertama kali yang dilakukan adalah perencanaan. Ya, perencanaan. Kenapa dilakukan PTK? PTK dilakukan ketika pembelajaran yang dilakukan guru di kelasnya itu sudah misalkan siswanya tidak lagi tertarik atau tidak lagi evaluasinya itu banyak di bawah KKM atau banyak siswa yang mengantuk saat pembelajaran, ya. Jadi guru ini berpikir bagaimana ya biar supaya saya mengajarkan materi ini bisa membuat siswa termotivasi belajar. Nah, itulah sebab diadakan PTK, gara-gara ada masalah di kelasnya tentang cara mengajar atau tentang metode atau model yang digunakannya, yang sering digunakannya. Muncul masalah, maka Bapak itu merenung, buat PTK lah, coba dulu buat PTK. Jadi PTK itu muncul dari masalah. Oke, yang pertama, perencanaan. Ya, perencanaan. Misalnya Bapak A atau Bapak Budi, perencanaan. Dia mau buat PTK-nya judulnya adalah menerapkan model pembelajaran inquiry. Ya, perencanaannya. Dia buatlah model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil ya, untuk meningkatkan namanya nilai lah, atau namanya meningkatkan yaitu biar supaya di atas KKM ya, atau intinya meningkatkan hasil belajar siswa gitu ya. Jadi dirancangnya lah metodenya inquiry. Direncanakannya di RPP. Judulnya adalah upaya peningkatan hasil belajar siswa di kelas penerapan model inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD di misalnya di Cianjur atau di mana-mana. Oke, rencanakanlah dia. Setelah rencana ini adalah RPP ya Pak Ibu ya. Merencanakannya adalah RPP. Yang paling penting di rencanaan adalah RPP. Setelah di RPP baru muncul yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini harus sesuai dengan RPP-nya. Tadi kan RPP-nya adalah modelnya inquiry ya, inquiry. Oke, inquiry. Oke, inquiry. Setelah itu, setelah dia merancang RPP-nya, dia laksanakan KBM-nya sesuai RPP. Yang ketiga, pengamatan. Pada saat pengamatan ini bahasa lainnya observasi ya. Bahasa lainnya observasi. Observasi ini biasanya dilakukan oleh partner ya, partner atau teman sejawat kita yang berada di kelas ya. Pengamatan ini adalah mengamati ibu yang lagi KBM. Jadi pelaksanaan itu setelah ibu melaksanakan KBM ada yang mengamatin. Yang mengamati itu namanya teman ibu lah ya, teman sejawat. Ya, belum Bu, belum dari tadi, ini masih baru mulai. Ya. Pelaksanaan PTK itu yang pertama adalah perencanaan. Muncul PTK karena ada masalah. Muncullah PTK, perencanaan dulu. Metodenya atau modelnya adalah inquiry di RPP. Jadi rencana itu berhubungan dengan RPP. Pelaksanaan itu berhubungan dengan KBM. Ya. Yang ketiga, pengamatan. Pengamatan berlangsung ini saat ibu bawa teman sejawat untuk mengamati hal-hal yang disengaja atau tidak disengaja pada penerapan model inquiry tadi di KBM. Mana sih yang kurang? Ini yang kurang atau yang tidak sesuai dengan RPP-nya. Ini yang kurang, ini yang kurang. Jadi itu mencatat, ya, mencatat yang namanya kegiatan selama KBM. Siapa yang mencatat? Teman kita lagi KBM,
yang mengamati adalah orang ketiga, yaitu teman sejawat kita. Setelah selesai itu, lakukan refleksi. Apa itu refleksi? Mengevaluasi yang mana yang berhasil, yang mana yang tidak. Ya, yang mana yang berhasil, yang mana yang tidak. Yang keempat namanya refleksi. Jadi urutannya di sini adalah, saya ulangi ya. Urutan PTK di sini adalah, ya, urutan PTK di sini adalah yang pertama itu namanya perencanaan. Perencanaan jelas sekali, RPP ya. PTK muncul itu karena pada saat dia mengajar itu sering nimbul masalah, misalnya siswanya nggak termotivasi. Maka dilaksanakanlah PTK-nya dengan judul inquiry. Modelnya adalah inquiry. Yang pertama, rencana itu RPP. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah KBM. Habis KBM, maka ada yang mengamatin. Pada saat kita mengajar, ada yang mengamatin. Namanya teman kita melakukan pengamatan saat kita mengajar. Apa yang diamati? Tindakannya, tindakan apakah sesuai model yang diajarkan atau apakah sesuai KBM itu dengan RPP, ya, tindakannya, ya, disengaja maupun tidak disengaja dalam KBM. Hasil pengamatan ini nanti direnungkan atau dibawa di RP, dibawa di refleksi. Refleksi itu namanya renungan, mengevaluasi, ya. Mengevaluasi apa yang berhasil di pengamatan ini ataupun tidak berhasil. Oke, misal berhasil. Kalau berhasil, maka siklus 2 ngapain dijalankan? Ya. Jadi siklus 2 nggak perlu jalan ketika siklus 1 berhasil. Oke, paham ya? Siklus 2 nggak perlu berjalan ketika siklus 1 Pak, coba berhasil. ulang, Pak. Apa, Bu? Diulang, Pak. Ya, Bu baru masuk, Bu. Iya, baru Ya, masuk. oke, ya. Terusnya udah oke ya. Dan ini udah. Dan terakhir yang ulang lagi. PTK itu adalah, Bu, urutannya 1. Lihat aja, Bu. Perencanaan, itu RPP. Yang kedua, pelaksanaan, itu KBM. Yang ketiga, pengamatan. Ya, pengamatan dilakukan saat KBM berlangsung. Siapa yang mengamati? Yang mengamati adalah orang ketiga atau teman kita. Hasil pengamatan, hasil observasi, maka itu akan menjadi refleksi. Misalnya, berhasillah dalam pengamatan itu. Semuanya berhasil. Ya, maka dilakukanlah refleksi. Ya. Refleksi. Refleksi itu adalah evaluasi keberhasilan. Kalau misalnya sesuai, ya, sesuai pengamatan kita, sesuai semuanya berhasil dan penilaiannya berhasil, maka siklus 2 nggak dijalankan. Kapan dijalankan siklus 2? Ketika evaluasi dari siswa dievaluasi atau diberikan latihan soal, dia banyak juga yang tidak berhasil di bawah KKM. Maka itu direfleksi menjadi siklus 2. Misalkan, pada siklus 1, siswa itu belum mengerti karena di dalam RPP ini Ibu tidak menampilkan medianya. Misalnya metodenya inquiry, ya kan? Tidak lengkap medianya atau alat peraganya atau praktikumnya. Jadi bagaimana biar siklus 2? Di siklus 2 nggak boleh diganti modelnya, ya, saya ulangin ya. Di siklus 2 nggak boleh diganti model, nggak boleh ganti strategi, nggak boleh ganti pendekatan. Jadi nggak boleh diganti, ya, saya ulangin ya. Pada PTK, kalau sudah di siklus 1 dia modelnya inquiry, tidak berhasil atau kurang berhasil, Ibu melakukan siklus 2, maka modelnya jangan diganti, ya. Maka modelnya jangan diganti. Saya ulangin, modelnya jangan diganti, ya. Kalau dari siklus 1 ke siklus 2, apa yang ditambahin? Tambahin medianya, ya. Udah saya ulangin tadi, ya. Tambahin medianya. Oke. Langsung kita ke contoh soal aja, ya. Intinya adalah perencanaan, rencanakan, itu RPP. Melakukan pelaksanaan, itu KBM. Mengamati kegiatan KBM, apa yang jadi masalah, apa yang berhasil. Refleksi, renungkan, atau mengevaluasi yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Kalau berhasil, stop. Kalau dia tidak berhasil, maka lakukan siklus 2. Sudah, itu aja kuncinya. Ya. Kita langsung ke soal. Ya, ke soal.
Soal ini, Bu, biasanya satu soal. Biasanya ya, satu soal. Ditanyakan siklus. Ya, kadang siklus, kadang yang masuk adalah ini. Satu lagi. Tentang PTK itu disebarkan di mana. Kita masuk dulu yang siklus. Atau urutan dari PTK. Guru akan melakukan PTK. Perhatikan Bu ya soalnya. Guru akan melakukan PTK. Dengan menggunakan tahapan PTK menurut Kemis dan McTaggart. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan. Urutannya adalah yang pertama itu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pula. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah mengamati. Yang keempat baru refleksi. Ingat aja yang pertama itu rencana. Yang kedua melaksanakan. Yang ketiga lakukan pengamatan. Yang keempat lakukan refleksi. Sudah. Soalnya baca. Berdasarkan tahapan ini, guru akan melakukan pengamatan. Pengamatan A sebelum pelaksanaan. Salah ya. Pengamatan itu nomor 3. Maka sesudah pelaksanaan. Salah nih ya. B. Setelah dilakukan rencana. Salah ya. Pengamatan itu sesudah pelaksanaan. Maka yang B salah. Sambil dibaca soalnya Bu ya. Sambil diperhatikan. Biar enak mengertinya. Salah ya. C. Sesudah refleksi ngapain? Sesudah refleksi rencana lagi, pelaksanaan lagi. Rencana lagi. Setelah refleksi rencana lagi. Salah ya. Salah ya. D. Setelah pelaksanaan tindakan. Pengamatan setelah pelaksanaan. Benar jawabannya D. Ya, jawabannya D. Pengamatan dilakukan setelah pelaksanaan. Lihatlah urutannya Bapak Ibu. Sambil dibaca, sambil dilihat. Paham ya? Pengamatan dilakukan setelah pelaksanaan. Lihatlah urutannya ya. Perencanaan dulu, pelaksanaan baru pengamatan. Maka pengamatan dilakukan setelah pelaksanaan. Oke, paham ya? Udah ada ini juga. Udah ada pembahasannya juga di sini di modul. Oke, soal lanjutnya. Adapun alur penelitian PTK ya, alur penelitian PTK. Maka alurnya itu adalah yang pertama itu adalah rencana. Rencana itu RPP. Yang kedua itu pelaksanaan KBM. Yang ketiga itu namanya pengamatan observasi. Yang keempat itu namanya evaluasi atau refleksi ya. Refleksi. Alur PTK itu adalah yang namanya pertama rencana atau RPP ya. Yang kedua adalah KBM, kegiatan tindakan atau pelaksanaan tindakan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Jawabannya D. Observasi itu pengamatan, bahasa lainnya ya, pengamatan. Plan, action, observasi, refleksi. Benar, sama aja. Tapi kalau saya ingatnya adalah RPP, KBM, observasi, refleksi. Lebih enak. RPP rencana, karena nanti ada soalnya seperti ini. Soalnya seperti ini. Ini soal-soalnya ya. Merenungkan kembali. Iya, merenungkan kembali berarti artinya refleksi ya Pak Ibu ya. Refleksi. Nggak mungkin analisis. Nggak ada urutan analisis. Diskusi juga salah. Maka jawaban yang B. Refleksi itu adalah merenungkan tindakan perbaikan. Benar. Jawabannya refleksi. Merenungkan artinya mengevaluasi. Jawabannya adalah yang B. Paham ya? Ya, mana bagusnya lah cara menghafalnya. Mau pakai tadi bahasa Inggris boleh. Mau pakai cara saya boleh. Yang mana enaknya lah menurut Ibu. Mengetahui proses tindakan. Nah ini. Mengetahui proses tindakan, ya, keadaan tindakan, apa aja yang menghambat dan mempermudah tindakan dan pengaruhnya. Kegiatan PTK pada langkah, nggak mungkin analisis, nggak mungkin diskusi, jawaban tinggal refleksi dan observasi. Nggak mungkin refleksi, refleksi itu adalah kegiatan merenungkan, kegiatan mengevaluasi,
Jawabannya bukan yang B, maka yang D. Observasi dilakukan adalah untuk mengetahui proses tindakan. Nih, mengetahui proses tindakan dalam sengaja atau tak sengaja berarti ini dalam KBM. Ya, dalam KBM ada yang mengamatin. Siapa yang mengamatin? Teman sejawat. Ya. Dia mengetahui mana yang kurang, mana yang terhambat, mana yang mudah, mana yang berhasil, mana yang menghambat. Itulah gunanya teman tadi kalau diajak pada PTK. Dia mencatat hal-hal yang menghambat atau hal-hal yang mempermudah. Jawabannya adalah yang C. Oke. Ini soalnya satu soal Bapak Ibu ya, tergantung mana yang mau keluar dia. Satu soal. Oke. Yang kedua, ini juga biasanya masuk satu soal. Biasanya kalau 5 soal, maka yang ini masuk, yang ini masuk. Tapi kalau 4 soal, salah satu di antara ini masuk, yang atas sama yang ini. Memperkenalkan PTK. Kalau saya bahasa ini bahasa-bahasa formal gini, saya kadang-kadang malas bacanya ya. Celat-celat. Mendiseminasikan PTK ya. Mendiseminasikan PTK karena bahasanya terlalu formal. Mendiseminasikan PTK, seminar kalau saya ingatnya seminar nih, atau menseminarkan PTK. Bahasa enak saya adalah memperkenalkan PTK kita, udahlah gitulah kalau bahasa enaknya. Atau biar supaya apa namanya terkenal lah ya, terkenal. Presentasi kah Pak? Iya sama. Bahasanya payah. Mendiseminasikan PTK. Kalau saya enaknya adalah memperkenalkan hasil penelitian kita. Sudah, gitu aja lah. Menyebarluaskan, ya, memperkenalkan sama aja lah nih bahasanya. Menyebarluaskan boleh, ya. Menyebarluaskan boleh. Oke. Ya. Ada cara menyebarluaskan PTK. Yang pertama itu rapat guru. Rapat guru berarti ini hanya sebatas sekolah kita lah. Ini di sekolah kita lah ya, di sekolah kita aja lah nih ya, sekolah kita. Memperkenalkan PTK di sekolah kita. Berarti hasil penelitian kita bisa sebagai referensi di sekolah kita. Ya, rapat guru. Yang kedua, namanya KGG atau MGMP. Berarti ini tingkatannya kalau enggak kecamatan, maka kabupaten. Kecamatan, kabupaten. Nah, berarti PTK kita ini kita kenalkan melalui KKG dan MGMP. Biasanya kalau SD ini kecamatan dan kabupaten samalah tingkatannya. Oke, tingkatannya. Yang keempat, menseminarkan PTK. Misalnya ada lomba-lomba paling tingkat provinsi ya. Atau kabupaten lah, kabupaten, provinsi ya. Tapi ini hanya berlaku untuk forum-forum tertentu ya, forum-forum tertentu aja. Ya. Bagaimana PTK kita biar menyebar luas ke seluruh penjuru negeri Indonesia atau seluruh penjuru di mana-mana bisa apa namanya mengambil atau bisa melihat PTK kita, namanya laporan jurnal ilmiah berupa majalah. Ini zaman pakai koran ya, dulu pakai koran. Ya. Kalau sekarang biar lebih terkenal diupload di jurnal ilmiah. Kalau dulu iya pakai majalah, buletin. Dulu ini dulu ya. Dulu. Sekarang ini kita apain? Kita apa namanya? Kita sebarluaskan itu biar bisa di berbagai tempat mendownload atau melihat PTK Ibu. Itu namanya melalui upload di laporan jurnal ilmiah. Sudah ada tempatnya. Wadahnya sudah ada ya di internet. Melaporkan jurnal ilmiah itu sudah ada. Ya sudah ada. Tinggal upload. Kalau misalnya mau masuk ke pangkat ini Dede Maya maning 4A atau pangkat-pangkat tinggi ya, itu biasanya masuk ke laporan jurnal ilmiah atau S2 lah ya, seperti itulah. Oke, medsos ya, bahasanya medsos. Atau ya menyebarluaskan lah. Jurnal ilmiah itu ada tempatnya ya. Kita upload di situ ya, kita upload di situ. Oke, inilah cara memperkenalkan PTK. Maka soalnya itu gampang sekali ya. Diulang Bu, nggak bisa lagi Bu. Ini hanya Bu Jumiati udah berjalan.
Saya ulangin cara mendiseminasikan ya. Mendiseminasikan itu adalah memperkenalkan, menyebarluaskan laporan PTK Ibu. Yang pertama lewat rapat guru, itu hanya yang terkenal Ibu adalah yang bisa sebagai referensi PTK Ibu hanya sekolah kita lah, guru-guru di sekolah kita. Kalau KKG dan MGMP hanya tingkat kecamatan kabupaten lah. Kalau seminar ini biasanya kabupaten, provinsi dan yang namanya Indonesia, tapi forum-forum tertentu misalnya apa? Misalnya dia lomba ya sampai ke seluruh apa namanya sampai ke Jakarta itu ya, hanya batas itulah, hanya batas itu. Tapi kalau kita mau memperkenalkan lebih jauh, maka uploadnya di laporan jurnal ilmiah, diupload di situ. Oke, soalnya seperti ini Bu, gampang. Ini soal kemarin nih di pretest bulan 4 sama UP bulan 5, bulan 6. Hasil penelitian di dalam kelas bersifat unik karena hanya efektif dan berlaku bagi kelas tertentu. Tetapi hasil penelitian ini bisa dinikmatin atau bisa dilihat atau menjadi toleransi bagi PTK lainnya atau menjadi referensi bagi PTK lainnya. Berbagai tempat bisa menjadi referensi Jurnal bagi ilmiah, PTK. Pak. Iya, jurnal ilmiah ya. Kalau berbagai tempat bisa menjadi referensi, berarti arti berbagai tempat itu di mana-mana bisa ambilnya, di mana-mana bisa mengupload, mendownloadnya, di mana-mana bisa mengaksesnya. Maka itu adalah jurnal ilmiah. Sama kayak misalnya Ibu mau cari, misalnya nanti Ibu ya. Kalau Ibu mau cari misalnya RPP untuk yang namanya PPG nanti, Ibu cari aja di Kemendikbud, itu ada, tinggal download ya, tinggal download. Ya. Ya. Kameranya dimatikan aja, Bu. Kalau saya bilang kameranya kalau Zoom ini matikan ya. Kadang-kadang nggak sengaja atau tidak sengaja tadi pada saat Zoom ini kalau saya matikan. Saya karena tadi tuh kadang-kadang ada anak yang ini kita nggak sengaja kan. Oke? Jurnal ilmiah Bu ya. Jawabannya itu yang A. Kita lanjut soalnya gampang Bu. Soal PTK ini nggak terlalu gampang. Ini tadi soal asli UP ya. Untuk referensinya di pretest hampir-hampir mirip. Sama referensinya di UP 24-25 Juni. Oke. Yang ini soal Desember 2022. Ya sama aja soalnya. Ya, sama aja soalnya dengan yang tadi. Hanya ini temuan penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Ingat, fungsi PTK adalah untuk proses perbaikan proses pembelajaran. Itulah fungsi PTK. Ya, memperbaiki proses pembelajaran. Cara di bawah ini yang dapat digunakan atau dilakukan agar hasil PTK itu dalam skala luas. Skala luas. Nggak mungkinlah diskusi teman sejawat. Nggak luas lah. Ini benar, ini benar, ini seminar di sekolah. Nggak mungkin lah, sempit kali. Jawabannya tinggal B, C, E. Manakah skala yang luas? Jurnal ilmiah. Iya, jurnal ilmiah. E. Kalau MGMP paling tingkat kabupaten. Rapat E, Pak, kabupaten E. tinggal kabupaten tingkatnya. Jawabannya E ya. Paham, Bu? Paham. Ya, saya ulangin ya. Ini hanya mendiseminasikan PTK. Menyebarluaskan PTK itu caranya ada 4. Cara yang pertama adalah rapat guru di sekolah. Maka di sekolah kita lah itu PTK-nya dikenalkan. Yang kedua KKG dan MGMP itu di kecamatan atau kabupaten. Seminar ini biasanya sampai Jakarta, bisalah. Tapi hanya nggak bisa yang seperti jurnal ilmiah. Kenapa? Jurnal ilmiah itu skalanya luas, diupload di tempatnya. Misalnya seperti mengupload jurnal ilmiah itu kalau mau naik ke S2 itu, kalau S2 atau naik pangkat itu upload ke jurnal ilmiah. Nah, itulah tuh. Ada tempatnya ya, biasanya tempatnya itu bayar untuk mengupload itu. Ya, dibayar, biasanya bayar tempat itu untuk mengupload jurnal ilmiah kita. Itu bisa dinikmatin atau bisa
dia apa namanya diambil oleh guru-guru yang berbagai tempat. Skalanya luas, tinggal download, ya, tinggal lihat, mudah dia. Biasanya jurnal ilmiah. Intinya pakai media internet lah, ya, diuploadnya. Oke, sekarang kita masuk judul PTK. Ini berapa soal, Pak? Kalau ini banyak. Judul, hipotesis, rumusan masalah. Nanti ini sekitar 3 soal. 3 ya, 3-4 soal kalau ini kadang-kadang. Paling banyak 3-4 soal. Jadi soalnya itu maksimal 5. Ya, maksimal 5 ini 3. Kalau sana tadi yang di atas tadi 1-1, maka ini 3. Kalau yang tadi di atas cuma 1 yang masuk, maka ini 4. Jadi 5 soal, Bu, ya. Paling banyak 5 soal. Perhatikan judul PTK berikut ini, Bapak Ibu, ya. Judul PTK yang pertama harus ada kata-kata meningkatkan. Ya, meningkatkan. Itu dulu. Melalui pendekatan quantum learning pada siswa, berarti ada model. Ya, paham Ibu? Harus ada model. Pendekatan, melalui pendekatan ada modelnya, ya, ada model. Biasanya juga kata-katanya melalui penerapan. Penerapan model quantum learning atau penerapan pendekatan quantum learning. Biasanya ada kata penerapan. Penerapan biasanya. Yang pertama kata meningkatkan, yang kedua penerapan, ya. Ada modelnya, ada siswanya, objeknya, Bu. Objeknya ada, ya. Ini siswa nih. Objeknya ada, ya, siswa nih, objeknya siswa kelas 5. Objeknya ada, ya. Ya, objeknya ada, siswa kelas 5. Baru ada lagi yang namanya tempatnya. Tempatnya warna pink, ya, tempatnya. Ya. Yang pertama harus ada meningkatkan. Meningkatkan itu kata kuncinya. Peningkatan, meningkatkan sama aja. Upaya peningkatan, upaya meningkatkan. Peningkatan kemampuan membaca sama, ya. Peningkatan atau meningkatkan itulah kuncinya. Kunci K untuk menjawab judul PTK dan hipotesisnya. Harus ada kata-kata meningkatkan, peningkatan. Ya. Kalau ada 2, Pak, maka sambungkan. Harus ada model, pakai kata penerapan, ada objeknya, ada tempatnya. Bisa dipahami, Pak Ibu? Ya. Yang pertama harus ada meningkatkan, harus ada ya, tahun ajaran. Ya, Bu, tahun yang ini tahun pelajaran, tahun ajaran nggak usah Bu Api nggak usah pusing-pusing, ya. Intinya gitu aja. Harus ada meningkatkan, peningkatan, ada model, ada kata-kata penerapan, ada siswanya, ada tempatnya. Oke, bisa dipahamin, ya? Oke, ya. Bisa dipahamin, ya. Kalau masalah ini tahun pelajaran tahun ini tak usah di ini kali, karena judulnya itu nggak sedetail itu. Cuman kita banding-bandingkan aja. Contoh soalnya, belum. Masih hipotesis, ya. Hipotesis seperti ini, Bapak Ibu. Hipotesis adalah dari rumusan masalah. Caranya adalah, cara pertama adalah, contohnya, rumusan masalah ini. Rumusan masalah. Apakah melalui metode quantum learning, X dapat meningkatkan hasil belajar Y? Apakah boleh dibalik, Pak? Boleh. Apakah apa namanya? Dibalik coba. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode quantum learning. Apakah dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode quantum learning? Berarti metode quantum learning itu X, dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu Y. Maka hipotesisnya adalah melalui X. Apa X-nya, Bu? Apa X-nya? Metode quantum learning. Metode quantum learning. Jangan pernah tambah-tambahin, ya. Kata kuncinya adalah jangan pernah tambah-tambahin. Misalnya, nggak ada diminta di rumusan masalah, metode quantum learning cuma diminta. Ibu tambahin hipotesisnya. Metode quantum learning berkelompok. Nggak boleh, salah. Harus sesuai dengan rumusan masalah. Melalui metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Harus sesuai, ya. Nggak boleh ditambah-tambahin. Oke. Yang nomor 2, rumusan masalahnya adalah apakah melalui metode PBL mampu meningkatkan kedisiplinan siswa berpakaian? Apakah melalui PBL mampu meningkatkan kedisiplinan siswa berpakaian? Tengok, melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan siswa berpakaian. Tak ada ditambah-tambahin modelnya.
Tak ada ditambah-tambahin ya. Maka cara memudah untuk hipotesis sesuaikan dengan apa yang ada di rumusan masalah. Jangan ditambah-tambahin. Oke. Udah ya. Kita masuk ke soalnya. Ya, soalnya. Pak, Ya, maaf, apa tadi Pak cara untuk hipotesis tadi? Jadi apa? Rumusan masalah, kata kuncinya. ya dari rumusan masalah, nggak boleh tambah-tambahin. Oke, siap. Sesuaikan dengan rumusan masalah. Nggak boleh tambah-tambahin. Misalnya, rumusan masalahnya adalah metode quantum learning. Ibu tambahin di hipotesis. Melalui metode quantum learning dengan LKPD, dengan kelompok, itu namanya nambahin. Paham, Bu? Maaf Pak, tanya Pak. Ya, silakan, Siap Bu. Pak, paham. Itu untuk contoh nomor 2, itu kan kata mampu. Hipotesnya jadi dapat. Nggak Nggak apa-apa, Bu. masalah. Kalau itu nggak apa-apa. Oke. Yang nggak Jadi- boleh itu menambahin modelnya. Ditambah-tambahin problem based learning dengan itu loh, Bu. Ya Dengan Pak. kelompok. Oke, paham ya? Paham. Oke. Contohnya ini. Perhatikan contoh yang ini. Ya, Ibu jawab aja kata kunci di sini. Ibu jawab di pesan Bapak Ibu ya, jangan dijawab di ini ya, dibicarakan. Ibu jawab di pesan, baca dulu, saya jelaskan. Baca dulu, saya jelaskan. Diminta hipotesis, nggak boleh tambah-tambahin. Dah itu aja kuncinya. Pokoknya nggak boleh tambah-tambahin. Sudah. Ibu jawablah ini, jawaban di mana di pesan. Ini soal mirip dengan pretest bulan 4, mirip dengan UP bulan Juni. Mirip juga UP tahun 2021. Silahkan dipahamin. Referensinya dari yang pertama UP 2021. Mirip-mirip ya. UP Juni 2023. Pretest 2023. Oke, silakan Bapak Ibu. Dijawab ya, jangan dijawab di Pak. ya, jawab dulu di pesan aja, di pesan. Saya butuh 30 orang ke atas lah, 10% dari yang masuk ini. Ya. Jawabannya Iya, silakan Bu, dipahamin dulu, jangan ditambah-tambahin Bu, saya bilang. Kalau Ibu jawab maka Ibu salah. Ya. Kalau Ibu jawab maka Ibu salah. A. Oh, berarti A tuh Pak jawabannya ya? Iya. Ada kemeningkatan. Iya. Ya kalau kemudian Ibu tambah-tambahin salah, karena saya bilang hipotesis. Apakah nggak kelompok boleh. itu Pak, yang E itu? Kan tadi saya bilang kalau Ibu berarti belum paham kan? Tadi. Berkelompok tuh beda. Yang kelompok yang kena ya Pak? Ya, saya mut dulu, saya mut. Oke, yang jawab dulu, jawab aja dulu. Ya, kalau ada jawaban tadi, saya bilang tadi, jangan Ibu tambah-tambahin. Tadi saya bilang kata kuncinya, jangan Ibu tambah-tambahin. Kenapa? Ibu nggak simpel pemikirannya. Sesuaikan dengan konsep yang saya berikan. Contoh hipotesis PTK. Apakah melatih metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar? Hipotesisnya adalah nggak ada kata-kata ditambahin quantum learning kelompok, nggak ada. Nggak ada tambah-tambahin quantum learning kelompok. Kalau ditambah-tambahin salah jadinya. Kalau Ibu tambah-tambahin salah. Kenapa salah Pak? Ya iya salah. Kenapa ini? Yang diminta adalah saya bacakan ya. Semoga ngerti nih ya, dari awal nih ngerti. Nggak boleh ditambah-tambahin, kenapa? Karena yang namanya itu jadi salah. Ibu Agni cukup prihatin dengan peserta didiknya. Mengalami kesulitan belajar. Ingat, hipotesis nggak boleh tambah-tambahin. Sehingga terkait pemahaman materinya rendah. Ibu Agni melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar. Berarti metodenya adalah metode bimbingan belajar kepada siswanya. Apakah hipotesisnya PTK Bu Agni? Ya udah, kan cuma memberikan bimbingan belajar. Kalau Ibu jawab yang kelompok-kelompok, berarti Ibu belum paham. Maka yang B salah, yang C salah, yang D salah, yang A salah. Karena semuanya kelompok. Nggak ada di situ kelompok. Yang ada hanya bimbingan belajar. Jawabannya A. Silakan dipahamin ya. Maaf Pak, tanya lagi Ya, Pak. silakan Bu, silakan. Oke Pak, paham sekali Pak. Saya Pak. pernah lihat soal seperti ini. Jawabannya A, Katanya Bu. kalau hipotesis itu nggak boleh ada kata akan. Itu bagaimana yang benar Pak? Nggak apa-apa loh, Bu. Ini kan akan semua. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Oh ya. Intinya, Bu. Kalau gitu, Bu, nggak bisa, Bu, ya. Intinya gini, Bu. Pahami konsep tadi di atas. Ya. Konsep di atas pahamin. Ya.
Hipotesis itu, Bu, adalah masih dugaan sementara, Bu. Ya, Pak. Dugaan itu adalah meraba. Akan itu berarti betul dugaan masih. Namanya hipotesis. Ya. Intinya Bukan. adalah nggak Iya. boleh ibu Iya betul nambahin. Pak Amir. Kalau hipotesis dugaan. dugaan sementara. Iya, benar. Nggak boleh ibu nambahin apa metodenya apa? Bimbingan belajar. Ibu tambahin berkelompok. Ah, ini salah. Nggak bisa. Harusnya di rumusan masalah ini bimbingan belajar kelompok heterogen. Maka jawabannya yang E yang benar. Tapi kalau nggak ada jangan tambahin. Sudah. Itu konsep ya. Konsep. Iya betul jawaban yang A Pak Amir. Ya, Ya, benar. Pak. Makasih, Pak. Iya, itu saya ngajari konsep biar paham, biar enak mikirnya, simple ya. Jangan ditambah-tambahin saya bilang ya. Ya, oke, paham ya Bapak Ibu? Lanjut Pak. Lanjut ya, intinya jangan tambah-tambahin biar Ibu tuh gampang ya. Oke. Silakan dibaca dulu ya. Refleksi, melakukan refleksi. Ingat, refleksi itu adalah renungan. Tapi ini bukan dari siklus 1 ya, ingat. Bukan dari siklus 1, tapi dari masalah dia mengajar. Ibu Bapak Ibu baca dulu, nanti saya jawab sama-sama. Saya mute dulu. Jawablah jawabannya di pesan. Silakan jawab di pesan. Nanti saya terangkan. Saya mau ambil minum dulu. Silakan Bapak Ibu jawab dulu ya. Soalnya panjang, langsung aja ke pertanyaan dulu boleh. Baru lihat soalnya. Soalnya yang panjang nih. Literasi. Dari referensinya adalah UP 2023 dan UP 2021 serta pretest 2023. Silakan Bu ya. Oke Pak, maaf Pak bertanya. Untuk tips bacaan seperti ini Pak, misalnya ada kata kuncinya kita harus baca biar cepat itu bagaimana Pak? Kalau soal ini Bu, soal PTK ini biasanya kalau saya baca dulu apa yang diminta. Permasalahan. Permasalahan berarti ada masalah di atas. Paham Bu? Ya, paham Pak, siap. Ya, kata kuncinya adalah permasalahan. Permasalahannya apa? Itu Ibu cari dulu. Baru baca soal. Oh, permasalahan di atas refleksinya adalah baca soal dulu, baru baca ini. Saya gitu, Bu. Apa kuncinya? Permasalahan. Berarti ada masalah di atas. Masalahnya apa sih? Baca. Bacanya pelan-pelan ya, karena soal itu 3 jam. Ya. 3 jam, ingat 3 jam. Waktu banyak. Baca pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Ya kalau Kadang kalau bacaannya banyak seperti ini tuh hang Pak. Udah Ya, sampai selesai nanti lupa apa yang dibaca. saya paham lah itu. Kadang 3 jam kurang, Pak. Ya, makanya saya bilang tadi, Ibu pernah kali lihat pemain bola tuh langsung bisa jadi berhasil? Nggak pernah kan, Bu? Latihan dulu kan, Bu? Latihan dulu kan? Lu berlatih, Pak. Guru Latihan aja dulu. sekolah dulu mau hebat. Intinya dulu. latihan dulu. Latihan dari mana ya? Iya, Soal perlu saya berlatih berikan. dulu. Ibu tahu pedagogi yang saya siapkan? Pedagogi yang sudah saya siapkan soalnya itu ada 60 kali 5, 300. Tryout-nya 120 kali 5, 1000. Sampai berapa tuh? 600 tambah 300 udah berapa tuh, Bu? Udah 1000 hampir. Masuk lagi yang soal-soal kemarin tuh. Latihan lah, pelan-pelan lah. Masa mau cepet berhasil? Sabarlah, Bu. Ya. EQ kita nggak sama, kan gitu. Kalau EQ-nya nggak sama semua ini, pelan-pelan, sabar. Jangan mau kencang-kencang, nabrak nanti. Ya, pelan-pelan, sabar. Pelang-pelang. Pelan-pelan saja. Oke, jawabannya ada yang A, ada yang D, ada yang A. Oke, kita jawab dulu ya, pelan-pelan aja. Oke. Permasalahan di atas, saya mute dulu, Bu. Permasalahannya apa? Kita baca. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Santo melihat bahwa dalam 2 kali kuis yang diberikan, dia kasih kuis, tapi rata-ratanya 2 orang yang lulus. 28 orang hancur, kan gitu. 2 orang yang mendapat nilai di atas 60. Berarti 28 orang kacau, kan gitu. Berarti kebanyakan di dalam kelas itu gagal, kan gitu. Ketika ada, kata kunci Bu ya, ketika ada masalah di kelas, kelas itu di atas 50% gagal,
maka gantilah strategi belajar ibu. Saya kasih tahu, catat. Catat, Bu. Ketika 50%, di atas 50%, siswa gagal, catat, Bu. Pertama, ganti strategi ibu. Ya, Suaranya terputus, Pak. iya. Cek, dengar. Dengar. Benar. Ya. Benar, Pak. Kendala sinyal, Pak. Iya, sinyal Lancar. 50% siswa gagal, maka ganti yang pertama strategi. Apalagi Pak, modelmu ganti. Ya. Apalagi Pak, metodenya ganti, pendekatan Metode. Medianya. pendekatannya ganti ya, metodenya ganti. Yang kedua, tambahin media. Tambahin media yang mudah Pak, dipahami. di koran anak orang itu. Iya. Berarti media sama strategi. Berarti 2 Iya, dan 3. benar sekali. Oke, Bapak udah paham. 2 dan 3 itu. Iya, jawabannya adalah yang di. Tapi tar dulu ya. Saya baca soal sampai habis. Ingat aja, kata kunci adalah ketika siswanya di atas 50% gagal, ganti strategi pendekatan, tambahin medianya. Tambahin pertama dulu ganti strategi, baru tambahin medianya. Oke, kita jawab dulu. Dia kasih kuis gagal terus siswanya. Sebagian besar tidak bisa menjawab tentang tentang soal-soal sifat cahaya. Selain itu, pada setiap pembelajaran merasa sulit. Sehubungan dengan permasalahan itu, Pak Santo merumuskan akar masalahnya, mengidentifikasi akar masalahnya, setelah itu dirumuskannya. Metode apa ya? Pak Santo mikir nih, metode apa ya yang saya gunakan untuk memahami materi sifat lebih rileks, biar lebih rileks. Selanjutnya permasalahan itu dirincinya. 1. Apakah pemberian latihan soal akan meningkatkan hasil belajar? 2. Bagaimana media belajarnya? 3. Bagaimana strateginya? 4. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Oke. Untuk ini, maka sebagai guru yang baik, tadi saya bilang ada konsepnya, di atas 50% siswa gagal, ganti strategi. Cari dulu yang strategi. Nomor 3. Nomor 3 pasti bagus, pasti mantap, pasti benar. Nomor 3 benar, jawaban tinggal A. Yang ini salah, tinggal C. Yang ini benar, tinggal D. Yang E salah. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Oke, bisa Pak, ya. mau tanya, Pak. Ya, silakan. Bu. Coba. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Ini sama dengan PTK yang dijelaskan tadi apa Iya, beda? sama, Bu. Dengan PTK. Tadi itu kalau tidak salah yang per siklus, kalau siklus 1 gagal katanya tidak boleh diganti medianya. Ini bukan dari siklus, Bu. Tadi, Baca soalnya, Bu. Ini Nggak ada dari siklus. permasalahan. Ini Mbak mau membuat PTK. Paham, Bu? Karena saya jelaskan dari awal tadi. Kalau dari siklus pertama dijelaskan, Bu. Dari siklus pertama berarti ada refleksinya, Bu. Iya. Ini nggak ada refleksinya, hanya dia masalah di kelasnya. Dia membuat PTK. Bedakan, Bu ya. Bedakan. Ini nggak ada PTK. Dia nggak ada PTK di sini ya. Nggak ada PTK. Tadi yang saya jelaskan adalah ya dari siklus 1 ya. Dari siklus 1. Oke. Ini nggak ada. Ini dia merefleksi bukan dari PTK, bukan. Dari melakukan refleksi ini harusnya jangan kejebak ya. Dari dia nggak ada PTK sini ya. Dia mau merencanakan PTK, persiapan merencanakan PTK. Persiapan merencanakan PTK berarti mau mulai, benar nggak, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. PTK itu dirancang ketika ada masalah di kelas, benar nggak? Iya, iya. Benar ya. Kalau di kelas ada masalah, lakukan PTK. Kalau misalnya PTK yang siklus 1 gagal, baru ke siklus 2. Paham, Bu? Paham ya? Paham, Pak. Makasih, Ini Pak. ya bagus. Ini masih persiapan merencanakan PTK. Berarti belum PTK. Paham, Bu? Soalnya? Paham ya? Belum PTK ini. Kalau belum PTK, maka konsep dasarnya adalah ganti strategi, ganti media. Tapi kalau akan media. ya, tapi kalau bilangnya melakukan refleksi karena siklus 1 gagal, itu baru ganti, nggak boleh ganti strategi.
Paham ya? Mau tanya Pak, mau tanya Pak Amir. Ya, silakan Bu. Pahami Bu. Mau tanya Pak Makasih, Amir. Pak. Silakan Bu, silakan Bapak Ibu, silakan. Media itu apa enggak sama dengan metode ya? Beda Bu, Pak. Media Beda, Pak. Itu alat peraga. Beda ya. Oke, saya terangkan. Iya, Kemarin- alat peraga. Kemarin kan kita pelajarin, media itu adalah prinsipnya harus sama dengan tujuan pembelajaran, paham karakter sama-sama dengan teori belajar atau pendekatan belajar atau model pembelajaran harus sama. Berarti media itu beda. Ya, Iya, betul Pak. Oke ya, paham ya? Paham. Nah, ini mau PTK. Siswa ibu gagalnya di atas 50%. Maka ganti strategi 3 benar. Yang apa? Pemberian latihan soal untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tengok soalnya. 2 kali kasih kuis. Kuis itu apa, Bu? Latihan Soal. latihan soal. Kalau 2 kali kasih kuis, ini gagal nih. Mana dia? 2 kali kasih kuis, gagal. Maaf Bu ya, sabar dulu. 2 kali kasih kuis gagal. Maka apakah kuis itu kan latihan soal? Apakah perlu lagi kasih latihan soal? Tidak. Tidak. Ngapain lagi kita kasih latihan soal? Sedangkan di atas gagal. Iya. Pemberian perlakuan yang sama, tahu lagi lah. Maka Iya, yang ada satunya salah. Sudah jelas itu Pak, dari Iya. 30 siswa cuma 2 yang berhasil. Benar. Ya, jawabannya itu D. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu, biar paham ya. Karena soalnya gampang kok. Intinya paham. Pemahaman ini, 50% Pak. gagal, ganti strategi, tambahin media. Oke, paham Intinya Bu? pemahaman di soal itu. Itu kan Iya. permasalahan. Iya, silakan. Bu Maijana nggak paham Bu? Maijana. Oh, surga. Maijana. Baik, Pak. Apa? Udah lanjut Pak. Lanjut Pak, udah paham Pak. Ya? Lanjut. Oke, lanjut ya, lanjut kita. Silakan dipahamin pelan-pelan saja. Oke, lanjut. Sama seperti ini, hati-hati soal seperti ini. Yang diminta judul. Ada kata peningkatan. Ya. Cari aja Bu. A. Bagus. Paham Bu? Ya. C. Bagus. Nggak boleh kata pengaruh ya Bapak Ibu. Salahkan dulu. Nggak boleh kata penerapan model bagus. Tapi nggak ada peningkatannya, salahkan aja lah. Ya. Pengaruh Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Jawaban tinggal A dan B. Ibu bandingkan aja. A dan B mana yang benar? Silahkan dijawab di pesan. A dan B mana yang benar? Silahkan dijawab di pesan. Cari perbandingannya. Ingat tadi. Yang mana yang lebih baik, itu yang dipilih. Dan A. Jawabannya Pak. Upaya peningkatan Itu kemampuan ada lagi yang jawab yang B. Upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah. pembimbingan pada siswa. Upaya peningkatan. C, Pak. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Jawabannya itu yang saya mau dulu ya Bu ya. Mohon maaf. Jawabannya adalah upaya peningkatan kemampuan pecahan masalah materi perbandingan. Ini mana itunya? Mana modelnya? Modelnya nggak ada. Iya. Berarti yang C jawabannya yang benar ya. Udah ya, dapat ya. Modelnya di lali modelnya di. Iya. Rene, modelnya Rene Bu. Ya. Modelnya langka ya Pak. Iya. Modelnya nggak ada Bu ya. Paham Bu? Paham. Iya. Mana main ya Pak? Mana main modelnya nggak ada. Ya. Modelnya di. Modelnya lali yang buat soal. Hilang Rene. Oke, nggak ada ya. Jawabannya cantik. C. Paham Bu ya? Paham. Itu aja Bu. Kalau ada 2 soal yang mirip-mirip, bandingkan aja dengan konsep yang Ibu pahamin. Jawabannya C Bu. Ya, oke paham ya? Iya. Pak, Silakan Bu. Silakan bertanya. Pak Amir, kalau misalkan modelnya ada 2 dan kayak gitu boleh tidak? Oh, nggak bisa Bu. Pasti salah satunya nggak ada objeknya gitu loh Bu. Pasti dikurang-kurangin ya Bu. Oke. Iya. Paham ya Bu ya? Iya, oke Pak, makasih. Iya Pak. Ya. Silakan Bu, dijawab dulu. Dibaca dulu. Mana main kalau nggak dibaca? Bacalah, malu lah Wak. Ya. Silakan baca dulu, nanti saya jawab. Perhatikan soal gini panjang, cari langsung pertanyaan. Judul. Judul.
Jawabnya di pesan aja. Silakan jawab di pesan aja. Jawabnya di pesan aja. Langsung nampak itu. Langsung nampak sekali. Jawabannya cuma 2 yang nampak. Yang lainnya salah. Jangan sampai salah. Ya, ada yang jawab. Gak apalah, nanti saya terangkan. C, Pak. Iya, betul Ibu. Betul. Jawabannya. Iya, silakan jawab pesan dulu yang Ibu. Tadi ada satu soal Ibu. Siapa tadi namanya yang jawab B? Oke, bagus ya yang udah jawab ya. Perhatikan, mau Ibu jawab B juga boleh aja, tapi saya terangkan kenapa salah. Itu yang harus saya terangkan. Oke. Oke, sudah ya. Saya butuh 4 orang ke atas. Yang A nggak boleh ya pengembangan ya. Salahkan. Mana bisa PTK pengembangan? PTK itu penerapan. Paham Bu ya? Yang A Pak peningkatan, yang B Pak bener Pak. Saya pakai kata-kata Bapak peningkatan. Iya nggak masalah. Peningkatan benar. Oke, paham ya? Ini kok lain-lain nih. Ntar Bu, saya hapus dulu nih. Oke, jawabannya itu tinggal yang iya. Tinggal yang apa namanya? Tinggal yang A sama yang C. tinggal yang B sama yang C. Ntar Bu ya, saya hapus dulu nih. Tinggal yang B sama yang C. Oke, B sama C. Iya Pak Amir, saya pakai cepet aja Pak Amir peningkatan. Oh benar, gak apa-apa. Yang B nggak ada objeknya, Pak. Iya, itu yang paham. Yang B salah karena nggak ada objek. Bagus, sudah selesai bahasanya. Dan nggak ada objeknya di situ. Yang ini ada objeknya. Bagus, paham Bu? Iya, ceram. Pak. Aman, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Lanjut ya, C ya. Paham lah, Pak. Paham lah, aman lah itu kalau paham. Silakanlah jawab lagi nih. Diminta ini adalah hipotesis, dugaan. Baca aja soalnya di akhir. Bacalah soalnya itu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan baca soalnya. Tapi kalau saya langsung ke jawaban. Kenapa? Karena gampang hipotesis. Cari aja kata-kata peningkatan. Dan nampak langsung. Silakan dijawab di pesan Bapak Ibu. Yang ini jawabannya udah Bapak lingkar, Pak. Iya, maksudnya bener enggak itu? Mohon maaf kan. Saya pun lupa. Bener lah, Pak. Cuma Bener ya? Ya, bener ya Bu ya. Kenapa deh? Benar Karena, 100%. karena ada kata Ada peningkatan. dan ada modelnya ya kan? Iya. Pak, ini kan tapi Pak kata Bapak bilang itu Pak harus ada objeknya. Dugaan nggak perlu kali, namanya dugaan ya. Objeknya ada. Objeknya ada tapi nggak perlu kali tempatnya, hanya dugaan ya. Tempatnya nggak perlu kali. Oke, jawabannya Berarti D. tempat tidak perlu, Pak, Objek ya? itu Nggak nggak perlu ada, kok. Pak. Kalau dugaan itu nggak perlu tempat. Yang perlu tempat itu di mana? Judul. Oke, paham ya? Karena soal nggak ada tempat lah. Iya, oke, paham ya dugaan. Sama ini, saya jawab ini B sama E. Ya, saya jawab B sama E. Silakan Ibu, yang diminta adalah judul. Sakit sayang. Berarti Sama jawabannya B. E, Pak. Ya, silakan dulu, jawab dulu di pesan. Jangan jawab dulu, Bu. Silakan jawab dulu ya. Yang E itu nggak nampakkan bacaannya, Pak. Iyo, nggak nampak pula. Yuk pakai apa, Bu? Misalnya, Pak. HP. Ntar, saya kecilkan dulu. Mohon maaf tuh ya. Saya tar ya. Mohon maaf dulu yang lain. Saya kecilkan dulu biar nampak, biar enak. Ya, biar nampak. Mohon maaf dulu ya Bapak Ibu. Biar nampak dia. Oke, nampak Bu? Nampak Bu? Nampak, Pak. Oke. Silakan dipahami dulu. Dibaca dulu. Saya mau dulu ya. Jawablah di pesan, Bu. Ya, silakan antara B sama E. Kenapa? Karena ada kata peningkatan, meningkat. Ya, saya gitu aja cari jawabannya. Pak yang C, Pak, nggak boleh pengembangan. Ya, pengembangan salah. Nggak boleh. Ini pengembangan ini salah. Nggak boleh kata-kata pengembangan. Makanya saya jawab B sama E. Penerapan. Jawabnya B atau E, udah gitu aja. Jawabannya, Pak. Loh, kenapa E? Kalau saya B. Besok lah oleh. Kenapa yang B salah? Nggak ada objeknya, Pak. Bagus. Oh iya. Siswanya- Objeknya turu yang B. Ya, objeknya bobo. Objeknya kurang. Objeknya kurang. Saya mau dulu Bu ya. Saya mau pesan dulu. Oke, benar ya. Udah jawab ya. Jawabannya siswanya nggak ada. Yang ada jawaban B, maka literasinya coba matanya nampakkan lagi. Kurang itu dia.
Kurang mantap dia Bu yang B itu. Mana objeknya di SD Bunul Malang Pak? Iya. Siswa yang mana dia kita mau teliti. Kalau semuanya Pak bingung lah. Siswa kelas 6. Oke. Literasi Bu ya. Karena soal UP, soal pretest itu literasi. Paham Bapak Ibu? Oke, sudah ya jawabannya. Paham, Pak. Aman ya, jawaban itu yang E ya. Literasinya kurang Pak. Iya nggak apa-apa. Namanya soalnya panjang-panjang. Kita harus literasi dong. Soalnya 3 jam. Pak, waktu 3 jam banyak Pak. Banyak sekali waktu 3 jam itu. Pak, enakan pedagogik ya Pak ketimbang profesional. Ya iyalah Bu. Kalau saya ingatan pedagogi Bu. Kenapa? Lebih gampang ya. Kalau saya profesional tuh ngajarinnya lebih sulit gitu loh. Apalagi besok ngajari bahasa Indonesia matematika. Itu lebih sulit ngajarinnya ketimbang yang ini. Pingsan kami Pak. Ya, sama seperti ini Bu. Ya, Ibu baca tuh soalnya, jawabannya saya bikin 2 ini, yang D sama yang E. Kenapa saya jawab E? Ibu carilah masalahnya di sini. Baca dulu, Ibu jawab di pesan saja. Saya mute dulu. Ibu jawab di pesan saja. Ya. Antara D dan E. Kenapa gitu, Rumusan Pak? judul ya Pak. Apa Bu? Rumusan judul. Iya judul Pak, judul. Judul itu judul Pak. Udah judul lah ini Pak diminta judul. Pak Amir Sisbianto, ya nama saya Sisbianto. Amir, opsi yang E itu sepotong itu Pak. Oh, nggak nampak juga. Baca. Nggak nampak juga ya. Aduh, ntar Iya, kurang nampak Pak. Ya, bentar saya kecilkan dulu. Oke, nampak nih. Nampak, Pak. Ya, kalau pakai laptop nampak aja, Bu. Pakai HP nggak nampak. Pakai HP Pak. Ya, pakai HP nggak nampak pastilah ya, pastilah. Kurang terang Pak kalau pakai HP nih. Ya, itu urusan Ibu lah, Bu. Ya, maaf Bu ya. Ya, terusnya pakai laptop biar enak. Oke, jawabannya apa nih? D atau E? Pak. Kenapa yang Pak. Benar E Pak. Pak. Ya, Dia kenapa nggak ada D? objek. Nggak ada objeknya. Ada objeknya, Bu. Objeknya ada D siswa. itu kurang objeknya Pak. Kan Ini itu. Metodenya kurang tepat, Pak. Iya, betul. Metodenya Pak yang kurang. Betul, saya mau ya, saya mau dulu, mohon maaf, saya mau dulu. Oke, saya baru bacakan. Pak Amir Sisbianto, guru kelas tadi yang jawab metodenya yang Iya, salah. Pak. salah. Benar. Metode yang salah. Iya, saya mau dulu Bu, biar saya jelaskan lagi. Bapak Amir Sisbianto, guru kelas di SD Budi Karya, Kota Magelang, mengalami masalah dalam kegiatan pembelajaran, khususnya mengenai motivasi. Bagaimana judul PTK-nya? Jawabannya PTK itu harus ada peningkatan. Ini salah, C salah juga. Tinggal yang D benar, semua lengkap, yang E benar, semua lengkap. Tapi kalau motivasi masalahnya, masa pakai ceramah? Pilih aja, ceramah apa game? Yang meningkatkan motivasi? Game. Ya? Oke, Pak. Jawabannya E. Paham Bu? Seperti itulah menjawab soal PTK. Paham. Kalau ada Yang jawabannya, penting ada objek, ada model, Iya, dan benar. ada tulisan peningkatan. itu dulu. Tapi kalau ada 2 jawaban yang sama persis, cari masalahnya apa? Paham? Paham. Bandingkan dulu. Paham. Ketika ada, saya mau dulu ya. Ketika ada 2 jawaban yang benar seperti ini, maka Ibu bandingkan. Yang D pakai ceramah, yang E pakai game. Masalahnya apa sih? Motivasi. Ya pakai game dong. Masa pakai ceramah? Jawabannya E. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, aman ya. Paham Pak. Saya ulangin sekali lagi ya. Saya mute lagi sekali lagi. Soalnya adalah mengenai judul. Judul itu yang D, saya mute dulu Bu ya. Yang D sama yang AE yang bagus. Kenapa Pak? Bukan hubungan. Salah kan itu. Nggak boleh karena ada penghubungan. Harus penerapan. Ya, melaluin. Ya. Salah, studi salah, B salah. Tinggal D sama E. Kenapa bukan yang D Pak? Masalahnya motivasi. Masa pakai ceramah? Bagusan pakai game. Jawabannya E. Ya, silahkan Bu ya, gampang ya. Udah ngerti ya? Jawabannya itu yang E. Lanjut kita. Nah, ini soalnya nampak nggak Bu nih Bu? Sama soal ini saya langsung aja ya. Saya langsung aja biar tadi udah paham. Yang diminta adalah rumusan judul rancangan PTK. Pengembangan salah. Tengok di itu Bu ya modulnya ya. Studi kasus salah. Peningkatan bagus. Pengembangan salah. Pengembangan salah, maka jawabannya C. C yang paling pas. Ya, yang paling pas adalah C. Kenapa? Karena cuma 1 soal yang seperti itu. Benarkah dia ada modelnya? Ada. Adakah siswanya? Ada. Tempatnya? Ada. Lengkap semuanya, maka jawabannya C.
Kenapa yang A Kalau, salah, Pak? kalau kata kunci seperti ini lebih mudah sekali, Pak. Iya, Dan lebih cepat iya, mengerjakan. lebih cepat. Pengembangan salah. Udah paham, Bu ya? Pokoknya paham ya. Oke, pokoknya paham ya caranya. Nah, ini Paham. ini soalnya hot. Saya bacakan ya soalnya hot. Yang ini soalnya harus hati-hati yang ini. Ya, saya bacakan dulu. Bu Karin merancang, ya mohon maaf kurang jelas misalnya ya. Bu Karin, saya bacakan. Seorang guru kelas 4 melaksanakan soal UP 2022 dan 2021 nih. Tindakan kelas PTK dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan medianya PPT untuk menanamkan konsep perkalian. Titik. Ingat, yang diminta adalah model pembelajaran NHT dan PPT untuk menanamkan konsep pecahan. Ingat, untuk menanamkan konsep pecahan. Setelah materi disajikan dengan media PPT yang animasi, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Bu Karin memanggil perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya sesuai penomoran. Berikut ini yang sesuai dengan hipotesis. Ingat, hipotesis nggak boleh tambah-tambahin. Nggak boleh tambah-tambahin. Ya. Hipotesis adalah dengan menggunakan NHT benar dan media PPT benar, maka keterampilan siswa mengerjakan LKPD dalam pembelajaran matematika konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Ya. Yang diminta adalah meningkatkan melaksanakan PTK dengan menerapkan model menanamkan konsep perkalian pecahan. Perkalian pecahan. Nggak ada diminta siswa mengerjakan LKPD. Nambah-nambahin ini. Maka yang A saya salahkan Bapak Ibu. Ya. Kenapa yang A salah Pak? Yang diminta itu meningkatkan konsep pecahan. Jangan ditambah-tambahin. Ya. Ditambah-tambahinnya. Keterampilan mengerjakan LKPD. Nggak diminta itu. Baca soal tadi. PTK menerapkan model pembelajaran NHT dan media pembelajaran PPT untuk menanamkan konsep perkalian pecahan. LKPD hanya media pembelajaran. Nggak masuk sini. Ya. Salah yang A. Yang B. Dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan media, maka hasil belajar matematika siswa pada materi konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Ini paling bagus. Kenapa? Karena dengan X maka Y. X-nya apa? NHT dan PPT. Maka jawabannya itu B. Yang C salah. Yang D Pak. Yang D kita baca. Dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan media PPT, maka keterampilan siswa dalam melakukan perkalian pecahan dapat meningkat. Yang diminta adalah konsep, bukan keterampilan perkalian, melakukan perkalian dapat meningkat. Konsepnya, dia harus paham konsepnya. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang diminta, konsep. Maka ini salah. Pak, dengan menggunakan media PPT, mana itu NHT-nya? Ini juga salah. Silakan dipahami ini soalnya hot. Maka hipotesis cara cepatnya adalah jangan ditambah-tambahin. Udah itu aja. Jawabannya B. Sesuaikan aja dengan apa yang diminta guru itu. Jawabannya B. Silakan dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa hipotesis? Jangan ditambah-tambahin. Itulah kuncinya hipotesis. Jangan tambah-tambahin. Please sekali kata hipotesis. Yang apa diminta aja. Silakan Bu. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan, diskusi dulu silakan. Ya. Jawabannya B ya. Jangan ditambah-tambahin. Paham Bu? Iya. Cek. Paham Bu? Ada. Paham Pak, lanjut. Soal hot coba Pak. Iya ini soal hot semua. Nanti saya kasih Bu. Sabar dulu Bu. Sinyalnya hilang terus Pak. Iya, mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Saya nggak tahu juga Pak sinyal hilang apa enggak ya. Ya saya juga aman-aman aja. Kalau yang hilang tuh saya kasihan juga. Ya. Ulangi lagi Pak, kurang paham. Oke, saya ulangi lagi. Hipotesis, saya terangkan dulu hipotesis ya. Terangkan dulu hipotesis. Nah ini tuh terangkan dulu ini konsepnya. Bagaimana saya bisa mengajar soal kalau nggak paham konsepnya? Ini dulu paham konsepnya. Rumusan masalah adalah melalui metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka hipotesisnya adalah melalui X dapat meningkatkan Y. Apa X-nya? Quantum learning. Apa Y-nya? Meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi nggak usah ditambah-tambahin. Itu aja. Kunci hipotesis nggak usah ditambah-tambahin. Modelnya, metodenya. Tetaplah apa yang diminta. Masalahnya, apakah melalui metode problem based learning mampu meningkatkan kedisiplinan siswa?
melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa. Cuman seperti itu, nggak diminta keterampilan diskusi siswa, nggak ada. Cuman kedisiplinan siswa. Udah, jangan tambah-tambahin. Soal yang tadi cukup hot memang ini soalnya hot. Saya bilang hot kenapa? Karena emang hot. Nih, ntar dulu. Mata soalnya, udah jauhan. Soal hot tadi, ya sedikit lagi nih soalnya. Ya, nih soalnya. Hot. Kenapa hot, Pak? Ya hot. Saya besarkan lagi. Hot Kenapa karena hot ya? bacaannya terlalu panjang, Pak. Iya, betul. Melaksanakan PTK dengan menerapkan model pembelajaran NHT, number head together, dan media pembelajaran PPT untuk menanamkan konsep perkalian pecahan. Nanti ini saya masukkan soal lagi ke latihannya ya. Titik. Sampai titik. Yang diminta adalah menggunakan model NHT dan media PPT untuk menanamkan konsep pecahan. Jangan diganti-ganti, jangan ditambah-tambahin. Apa yang salah apa? Dengan menggunakan pembelajaran NHT dan media PPT, maka keterampilan siswa mengerjakan LKPD dalam pembelajaran matematika konsep perkalian dapat meningkat. Nggak ada LKPD diminta di soal itu. Yang ada hanyalah media PPT dapat meningkatkan konsep pemahaman siswa. Salah, yang A. Yang B, dengan penerapan model NHT dan PPT, maka hasil belajar siswa pada materi konsep perkalian meningkat. Ini bagus sekali yang B, sesuai dengan rumus dari hipotesis. Yang A terlalu banyak tambah-tambahannya. Yang C makin salah, semua benar. Yang D, dengan menerapkan NHT dan PPT, maka keterampilan siswa melakukan perkalian. Yang diminta adalah konsep, bukan melakukan perkalian. Konsep, keterampilan. Pajak banget yang buat soal ini. Ya, hot. Yang, ya panas dia buat soal nih Pak. Yang ini salah ya. Yang E, makin salah. Mana NHT-nya? Salah. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang diminta konsep, maka jangan diganti-gantikan. Hipotesis, jangan Ibu ganti-ganti. Udah, gitu aja Bu ya. Biar enak. Biar enak rumusnya, jangan diganti-ganti. Kenapa Pak? Ya udah sesuaikan dengan rumusnya. Oke. Bisa Pak? Bisa memang. Ya, silakan Bapak Ibu ya, sama-sama kita baca. Saya langsung baca bawahnya Bu ya. Rumusan masalah. PTK itu selalu ada kata peningkatan. Sudah gitu aja. Kalau mau cepat ya, peningkatan ada modelnya. Bagaimanakah cara? Ya nggak cocok. Apakah semua salah juga? Ini gampang kalau ini soalnya gampang. Apakah penggunaan strategi bermain peran dapat meningkatkan? Udahlah, inilah jawabannya nih. Apakah siswa nggak cocok? Iya. Apakah nggak cocok juga? Ini gampang. Ini soal UP-nya gampang 2021 nih. Ini gampang sekali kalau gini. Kalau kena soal Semakin gini sering baca soal semakin gampang ya Pak Amir. Iya benar sekali Pak. Karena kita latihan. Bapak dulu bawa motor atau bawa mobil misalnya kayak mana Pak? Sulit kan Pak? Pertama kali kan. Kalau udah 10 kali, 12 kali, 15 kali, gampang. Ya. Belajar berjalan atau naik sepeda dulu kita juga jatuh. Tapi 10 kali, 15 kali ya gampang. Soalnya macam cerpen. Ya iya, namanya soal hot. Macam cerpen. Nah ini soalnya nih, panjang betul. Perhatikan soalnya tadi apa? Rumusnya adalah ketika di atas 50%, apa yang diganti? Model. Strategi Pendekatan. Yang kedua, tambahin media. Iya, Bukan tambahin. media. Carilah jawaban yang kedua. Saya mau dulu. Pak, D. Saya mau dulu. Mohon maaf ya, saya mau dulu. Oke. Kelas ini, tahu nggak Bu? Kata kunci sini. Menunjukkan hasil di bawah KKM. Kurang asam dapat soalnya. 60%. Terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran diskusi. Dari kasus tersebut, yang dihadapi Bu Deva adalah strateginya salah. Kan gitu aja. Rumusnya adalah di atas 50%, ganti langsung strateginya. Sudah. Maka besok jawaban nanti Bu, soal-soal tindak lanjut. Oh itu enak kali Bu. Tindak lanjutnya gini, kasih kasus, banyak siswanya gagal di atas 60%, 50%. Maka cari aja, ganti strategi, ganti pendekatan, ganti model. Maka jawaban ini yang D. Bisa dipahami Bu? Bisa, Pak. Intinya pahamin konsepnya. Pahami konsepnya maka dapatlah enak menjawab soal. Nanti kita masuk ke nanti masuk ke mana Pak? Nanti saya kasih soal nanti. Habis ini ya saya kasih soal untuk latihan ya. Oke, sisa kasih. Oke, manfaat PTK Bu. Manfaat PTK apa Bu? Memperbaiki. Memperbaiki. Proses pembelajaran, Pak.
Ya, gampang ya Bu ya, manfaat PTK. Ini soal UP-nya terlalu gampang. Soal pretestnya terlalu gampang kalau seperti ini. Manfaat PTK. Oke, gampang lagi. Nah ini. Pak, D, memperbaiki proses Iya, pembelajaran. benar, Bu ya. Bukan D ya, memperbaiki guru memaksa siswa salah. Ya, jawabannya Iya, ento. proses, Pak. Oke, jawabannya ento. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini soalnya hot juga. Ya, soalnya hot. Panjang banget soalnya, Pak. Soal Kalau ini AKM. lihat soal langsung. Soal AKM ini, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu pahamin dulu. Baca pelan-pelan soalnya ini. Yang diminta adalah rumusan masalah soal AKM ini. Kalau di soal itu adalah UP biasanya hipotesis dan judul. Tapi kalau saya tambahin aja, mana tahu sama kan, mana tahu mirip-mirip. Kita nggak tahu soal yang mana yang keluar, tapi hubungan dengan PTK sudah gitu aja. Silakan dipahami yang kata kuncinya adalah memberikan penjelasan dan contoh makhluk hidup ketika belajar IPA. Pratikum. C. Ada yang jawab C. Silakan jawab Bu ya. Silakan jawab di pesan biar kita dibahas. Ada yang jawab C. Bersama di kelas Pak Umar mendapatkan bahwa mengalami D, jawabannya, Pak. memberikan penjelasan. Ketika praktikum ternyata pendidik tersebut juga membaca. Oke. D, ada meningkatkan. Semuanya ada meningkatkan, Bu. C, Pak. Semuanya ada meningkatkan. Hati-hati ini soalnya hot. Pak, ini kok kayak tadi Pak soalnya? Iya, namanya soal hot. Saya cuman nambah-nambahin aja untuk soal biar supaya ada hiburan lah, ada melihat-lihat. Ya, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab B, nggak apa-apa. Oke. Perhatikan masalahnya. Kalau soalnya sama, jawabannya ini semua sama, masalahnya baca. Itu kata kunci yang pertama. Ketika Ibu ada soal yang mirip seperti ini jawabannya, semuanya sama, pakai rumus cepat nggak bisa, sama ada Pak, semua Pak meningkatkannya Pak. Kalau ada seperti ini, pakai rumus yang kedua. Masalahnya apa sih dalam kelas itu? Dalam soal ini? Masalah yang pertama, mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan dan contoh makhluk hidup ketika belajar IPA. Masalah kedua adalah praktikumnya salah. Praktikumnya salah. Oke. Berarti ada dua masalah. Yang pertama adalah kognitifnya, yang kedua adalah praktikumnya, keterampilannya. Maka carilah jawaban yang sesuai dengan masalah. Sudah, jawab lagi, Bu. Iya. Jawab lagi, Bu. Masalahnya adalah di situ kesulitan memberikan penjelasan contoh makhluk hidup. Dia sulit untuk kognitif, dia sulit untuk keterampilan. Maka carilah jawaban yang B, konsep dan keterampilan. Iya, oke. B. Benar sekali jawabannya B. Itulah membaca soal. Pentingnya literasi ketika jawabannya mirip. 2 mirip, 3 mirip, 4 mirip. Ya tadi itu Bu, mau nggak mau yuk baca lah Bu. Jangan nggak dibaca, kan gitu. Ya, jangan yuk baca. Waktu 3 jam banyak. Ya. 3 jam itu banyak. Atau paling kali. Pak, lihat soalnya banyak. Iya, ini waktunya Bu baca soalnya 1,5 menit Bu. Masa nggak cukup sih Bu? 1,5 menit baca soal. Ambiar Pak kalau udah kayak gini. Ambiar terus. Biasanya tuh gitu Pak, kalau soal panjang itu kita selesai baca itu ambiar yang depannya itu udah lupa. Fokus. Kan udah saya kasih tahu soal tadi. Kokean pikiran Pak. Ya, cara cepatnya kokean pikiran ya wes. Dihilangkan dulu. Saya mau dulu. Dihilangkan dulu yang kokean pikiran ini tadi. Ya. Ketika soal 1,5 menit dibaca seperti ini, oke. Pelan-pelan. Tadi kan, tadi kata Pak Amir, masalah PTK meningkatkan. Semuanya meningkatkan. Mabuk nih, pening kepala aku nih. Kokean pikiran katanya kan. Oke, meningkatkan. Kayak mana Pak Amir kalau gini? Ya. Aku pun puning kan gitu kan. Jawabannya gini kan. Meningkatkan Pak Amir. Rumus kedua apa? Kalau ada jawaban yang sama-sama nih, bandingkan dengan masalah soal. Berdasarkan pengamat, pasti dia mengasih tahu kuncinya. Pak Omar mendapatkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan memberikan penjelasan. Penjelasan kognitif. Satu lagi nggak bisa praktek. Prakteknya salah. Berarti yang A hanya keterampilan. Jelas di soal itu ada kognitif. Salahkanlah. Paham Bu? Yang B pemahaman konsep keterampilan. Mantap kali nih yang B. Yang C keterampilan aja. Mana? Ada konsep, ada keterampilan. Keterampilan aja. Mana main. Itulah kalau paham membaca soal. Kalau paham masalah. Ketika ada jawaban yang sama mirip,
Pahami konsep masalah di dalam soal. Jawabannya adalah B. Paham, Bu? Paham, Bapak Ibu? Ada lagi yang jawab D. Umut, Pak. Umut ya, Umut. Bukan Bapak. Nanti saya kasih soal dulu, biar Umut. Saya kasih. Silakan dijawab dulu nih. Contoh judul. Pasti gampang kalau ini. Soal AKM. Saya mut dulu. Soal AKM ya. AKM. Saya mut dulu. Cuman judulnya aja. Judulnya yang mana yang tepat? Apakah boleh pengaruh? Tidak. Nggak boleh. Pengembangan? Tidak. Ini nggak ada ya. Meningkatkan nggak ada. Harapannya nggak ada nih. Udah Salah. dijawab Pak Amir, Om. Ya, jawabannya di. Paham, Bu? Tapi kan kita paham dulu, Pak. Paham, Bu? Aman? Nanti habis ini saya kasih latihan. Tempatnya Pak, kalau Habis yang ini. Nah, tadi apa, Bu? Saya mau pulang tadi nggak sengaja. Apa, Bu? kalau yang pendek-pendek kayak gini, soalnya cepat nemuinnya Pak. Iya, Cuma kalau betul. yang hot, yang Iya. panjang tadi. Itu namanya nggak literasi dan hot, Bu ya. Ya, Bu ya. Ini soalnya adalah metode inquiry. Apa inquiry, Bu? Menemukan. Menemukan. Soal tahun 2021. Carilah yang menemukan. Cari aja, Bu. Tindakan ini PTK juga. PTK-nya pakai inquiry. Adapun tahapan metode inquiry adalah ini PTK digabungkan dengan model. Inquiry adalah Menemukan. cari aja menemukan di sini. Menemukan itu adalah yang mana? Iya, Berarti siswa diminta untuk mengidentifikasi. Siswa diminta. A, Bu ya. Iya. Jawabannya A ya. Inquiry itu menemukan, bukan masalah KKO ini. Diminta mengidentifikasi berarti dia itu menemukan, paham, Bu? Yang mana pembacaan puisi yang baik, paham, Bu? Melalui tayangan video. Ini adalah menemukan. Jawabannya A, paham, Bu ya? Oke, ini digabungkan soal PTK dengan soal model. Oke. Soalnya lagi nih, ini sama nih. Digabungkan soal 21. Digabungkan soal PTK dengan soal model. Bermain peran. Tindakan dipilih adalah bermain peran. Adapun tindakannya adalah, Ibu cari aja yang tindakan bermain peran. Apakah A, membaca pemahaman? Tidak. Tidak. Apakah B, diperagakan, menandai unsur diperagakan? Tidak. Masuklah, masuk. Guru minta memegang peran, masuk? Masuk. Iya. Guru minta saling memberikan masukan, salah ya, masukan salah ya. Ini masukan belum diperagakan. Guru minta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Salah. Tinggal B sama C, yang mana yang bermain peran? Sesuaikan aja. Guru meminta siswa memegang peran, ya udah metode bermain peran. Jawabannya C, gampang. Maaf Pak, untuk metode-metode apa sudah dijelaskan Pak? Belum, Bu. Nah iya makanya. Nah, Bu, metode itu cuma satu soal, kadang-kadang digabungkan dengan ini. Gini aja, Bu. Oh, gitu. Metode bermain peran, simpel lagi nih, Bu. Karena soal metode itu gampang, maksudnya gini, gampang-gampang susah sih, tapi simpel soalnya. Metode bermain peran di mana, Bu? Yang paling pas. C kan? C, ada tulisan bermain C. peran. Ya udah selesai gitu aja, simpelnya gitu aja. Ya, simpelnya gitu. Nah, kalau ini Pak, ini sama. Soalnya ini soal yang sering ya. Ini soal yang sering untuk rencana tindakan. Tindakan itu melakukan PTK, misalnya melakukan PTK. Masalah, ini soalnya Bu, ini soalnya sering masuk ini. Soalnya gampang tapi sering masuk. Masuk gimana Pak masalahnya? Baca aja. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya. Untuk mengatasi permasalahan di kelasnya. Baru baca. Pak Bejo merupakan kelas 5 SD mengajarkan konsep perambatan. Dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak mementingkan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo bertanya-tanya, mengapa ini masalahnya ya, mengapa para peserta didik cenderung ngantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalori di depan kelas. Apa yang dilakukannya ketika siswa ngantuk? A, memberikan ulangan. Coba pikir, Bu. Pakai logika aja, simple. Kalau ngantuk siswa kasih ulangan, makin kacau. Udahlah nggak paham konsepnya, kasih ulangan, kacau. Kasih hukuman, makin ribut. Kasih belajar sendiri. Wah, malah tidur pulas. Malah bingung. Oke lah, kita anggap lah ini betul, ya kan? Anggap aja dulu.
Kasih video. Oh, ngantuknya hilang. Asik. Kasih penuliskan pendapatnya. Bagus juga ini. Ada jawaban 3 yang bagus. Menugaskan, tapi kalau menugaskan dia nggak paham materi sama aja. Ya. Yang C salah. Tugas sama soal sama. Tinggal D sama E. Yang mana kalau nggak ngantuk? Tambah medianya. Tambah medianya. Karena Tayangan. ada videonya, Pak. Videonya Pak. Jadi paham, Ibu? Bisa. Insya Allah. Bisa. Ya, Oke Pak. jawabannya Oke adalah oke yang Pak. D. Oke Pak. Iya, nanti saya habis ini saya kasih soalnya, soal latihan pedagogi E dulu yang E 60 soal. Ya, kalau model Bu, soalnya seperti ini Bu, model. Udah saya kasih model kan. Soalnya ini nggak perlu dipahami kalian, ini saya kasih tahu cara cepatnya. Ini hanya untuk penambahan aja, untuk materi-materi bisa yang nggak usah cari-cari lagi gitu loh materinya. Tinggal baca di modul aja. Tapi kalau nanti besok saya kasih tahu cara cepatnya bagaimana soalnya. Nah ini model nih ya. Model tuh kalau PCT besok lah Bu ya saya bahas nih ya. PCT satu soal ini pasti masuk PCT, model PCT pasti masuk. Sama satu lagi Betul, soal. Pak Amir. Iya, nanti saya bahas nih Bu ya, besok saya Pak bahas. Amir. Silakan Pak Pak. Amir. Ya silakan. Mau usul kalau bisa kasih soal-soal yang sudah dijawab itu kan lebih enak kita baca-baca, Bang. Iya nih kan saya udah kasih jawab Pak, yang sebagian itu udah semua saya kasih jawab. Yang ini nih saya kasih jawab lagi, sabar. Oh, yang ini belum saya jawab ini Pak ya? Belum. Nah, Ya, ini belum. sebagian udah, sebagian belum. Oke, kalau sebagian belum jawab sendiri aja Pak ya. Oke. Iya, kalau sebagian belum jawabin sendiri aja, tapi kalau sebagian sudah ya udah. Ini jawabannya nanti saya kasih besok. Soal ini model, saya masukkan 2 soal. Kenapa? Karena ada PCT. Kalau bisa Pak dijawab semua. Iya, benar. Saya jawab semua. Oke. memudahkan. Tinggal baca aja, Pak. Iya, oke. Saya mudahkan besok. Ya, ini saya jawab semua nih. Oke, udah saya jawab semua ini, Bu. Ya Pak. Oke, udah Model saya pembelajaran belum. model pembelajaran belum ya sekarang ya. Besok aja. Saya kasih dulu ini latihan E dulu, pedagogi 60 soal. Moga-moga bisa dijawab. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ya. Saya kasih latihan pedagogi E. E ini saya mudahkan. Saya kasih langsung materinya, Ibu baca soalnya. Gampang. Oke? Lebih dan kurang saya minta maaf karena 9:30 saya mau tidur juga. Besok juga kita bahas lagi. Ya Bu ya, sampai jumpa besok. Saya Ya, ucapkan terima selamat kasih malam, Pak. istirahat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.